Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Dan yang tak lupa, mari kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah merisalahkan ajaran Islam hingga kepada kita saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini kita akan membahas tentang sunnah dari Nabi Muhammad, dari sang teladan, dari sang panutan bagi seluruh umat muslim. Sunnah apa sajakah yang ada di bulan Ramadan yang tentunya nanti akan bisa membantu kita untuk meraih predikat takwa. Sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang beliau kerjakan atau perilaku yang beliau kerjakan ketika di dalam bulan Ramadan. Yang pertama yaitu makan sahur. Kenapa makan sahur termasuk sunnah? Karena di dalamnya ada keberkahan. Ketika orang yang mau puasa, maka diharuskan bagi dia untuk makan sahur. Di dalam makan sahur ada keberkahan dan tentunya ada ganjaran pahala. Dan di makan sahur ini biasanya nanti mengakhirkan waktu makan sahur sebelum adzan subuh. Itu yang pertama. Setelah sahur kita berangkat ke masjid, lalu kita dirikan sholat sunnah fajar atau sholat fajar sebelum sholat subuh berjamaah. Sholat ini lebih baik daripada gunung emas seisinya. Jadi bisa dibayangkan kalau kita bisa melakukan salat ini, kita bisa menjadi orang kaya di mata Allah. Selanjutnya setelah salat subuh, ini kita buka Al-Quran, kita mengaji, kita bertadarus sebanyak mungkin. Kalau bisa dikhatmilkan atau dihatamkan. Bisa setelah sholat atau sesudah sholat atau sebelum sholat, semampu kita atau semaksimal mungkin kita bisa menghatamkan Al-Quran. Dan bagaimana yang belum bisa membaca Al-Quran? Jangan takut berdosa, jangan takut salah. Ketika kalian belajar membaca Al-Quran, itu pun sudah ada pahala ganjarannya. Selanjutnya sholat sebelum dan sesudah sholat rawatib atau sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Setelah itu sunnah apa lagi yang bisa kita contoh dari Nabi, yaitu bersedekah. Nabi Muhammad ketika bulan Ramadan, beliau sebisa mungkin
selalu bersedekah. Bahkan para sahabat yang kaya raya, kayak contohnya Utsman, ya, setiap waktu dia selalu bersedekah. Dan sampai sekarang pun jariah dari Utsman bin Affan atau sahabat Utsman yang bisa kita nikmati hingga sekarang ketika kita berangkat ke Mekah, ya, yaitu sumur air Zam-Zam. Itu adalah salah satu amal jariah dari salah satu sahabat Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Selanjutnya, sunnah apa lagi yang bisa kita contoh dari Nabi ketika di bulan Ramadan? Menyegerakan berbuka puasa. Ketika mendengar adzan maghrib, ketika kita di jalan, ya, oleh kanan kiri ada apa di situ? Kalau ada orang yang jualan, segera minimal minum air putih minimal, ya. Jadi kita menyegerakan atau kita segera membatalkan puasa kita. Dan biasanya ketika Nabi Muhammad berbuka, beliau cukup air putih dan kurma. Atau biasanya beliau memakan roti gandum. Nah, ketika makan kurma ini disunahkan itu berjumlah ganjil, bisa 1, bisa 3, bisa 5, ya. Karena Allah itu menyukai hal-hal yang ganjil. Setelah itu, sunnah apa lagi yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini? Memberi makan orang yang, atau memberi hidangan bagi orang yang berbuka puasa. Nah, di sini pahalanya bagi orang yang memberi makan atau memberi berbuka orang yang puasa, pahalanya disamakan dengan orang yang berpuasa. Gampang kan mencari pahala itu? Lalu selanjutnya yaitu Qiyamul Ramadan, ya. Kalau di hari-hari biasanya salat tarawih ini dilakukan ketika sepertiga malam atau sholat tahajud. Sedangkan di bulan Ramadan Qiyamul Lail ini digeser waktunya, ya. Biasanya dilakukan secara berjamaah di masjid atau di musola. Tapi ini tidak diwajibkan dalam artian dilakukannya secara berjamaah, tidak diwajibkan, ya. Tetapi hal ini sangat disarankan. Karena apa? Karena akan dapat menambah semangat atau ghirah dalam melakukan ibadah di lingkungan sekitar tinggal kalian, ya kan? Biasanya kalau sebelum Ramadan masjid paling ya 1 soft 2 soft, ya. Tapi coba ketika Ramadan bisa sampai belakang tuh softnya masjid, ya. Tuh. Jadi kebaikan melakukan sholat tarawih berjamaah berarti kita ikut menumbuhkan semangat atau ghirah di bulan Ramadan. Setelah beberapa sunnah dari Nabi Muhammad yang bisa kita teladani ketika di bulan Ramadan. Intinya ketika di bulan Ramadan Nabi Muhammad mengencangkan ikat pinggangnya sebagai menahan hawa nafsu, sebagai pertanda menahan hawa nafsu. Nafsu apa saja, ya, nafsu perut, nafsu amarah, nafsu syahwat, ya. Nafsu apapun yang itu intinya
ketika orang berpuasa segalanya harus dapat ditahan, ya. Dan membuka selebar-lebarnya tangan ini untuk memberi, bukan membuka selebar-lebarnya untuk menerima, tapi membuka selebar-lebarnya untuk memberi. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.